Jadi saya temukan manusia tuh ada 3 zona kehidupan. Zona pertama adalah zona merah. Zona kedua adalah zona kuning. Zona ketiga adalah zona hijau. Ini yang paling saya suka banget. Apa tuh, Coach? Yaitu adalah zona kehidupan. Zona kehidupan. Okay. Zona kehidupan. Kenapa ini saya dapat? Jadi gini. Jadi ceritanya saya lupa tahun berapa. Yang jelas sebelum pandemi. Saya lupa tahun berapa. Mungkin antara 2017, apakah 2018, apakah 2016. Ilmu ini saya dapat. Jadi ceritanya gini. Saya kebetulan punya satu orang yang saya sayangi. Bukan keluarga. Tapi alumni. Alumni. Nah, jadi kalau seperti Vika tahu ya, kan kalau saya setiap alumni yang belajar dengan saya, ketika orang itu hidupnya sulit, saya harus cari solusi gimana caranya supaya dia bisa sukses sama hidupnya. Yang ikut kelas NLP, orang itu mengalami ternyata saya pikir orang itu tidak kelihatan bahwa dia punya problem. Kita nyebutnya dia mempunyai yang epilepsi. Bukan kehidupan yang lebih di atas normal. Betul. Ya, kehidupan di atas normal. Jadi ketika di pelatihan, yang pertama saya ngelihat bahwa dia mempunyai problem di kaki. Problem di kaki, jalannya agak nyeret. Ya, satu. Buat saya masih baik-baik aja. Ngobrol cuma sepotong-sepotong, saya pikir baik-baik aja. Di hari pertama di pelatihan NLP, ini anak kejang-kejang. Kaget semua gitu. Kami satu ruangan tuh kaget semua, dia kejang-kejang. Dia kejang-kejang, dia loncat ke pojok, kejang-kejang dan sebagainya, dan kita tenangkan dan beres. Selesai. Tugas kita adalah kami baru tahu bahwa dia punya problem. Problemnya adalah apa? Ngomongnya nggak lancar, ngomongnya sangat-sangat tidak lancar, dan rupanya tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan kelihatannya kayak orang kena stroke, dan sebagainya. Dan kita melatih pelajaran NLP only untuk orang itu, padahal di kelas ramai banget. Tugas kami bagaimana ngebantu anak itu keluar dari problemnya dan supaya anak itu jadi juara. Karena anak itu kasihan banget. Karena dia didampingin sama mamanya. Jauh-jauh dari Kalimantan datang belajar NLP, belajar duduk di kelas, dan saya ngebantu anak itu sampai dia mulai bisa berbicara, bahkan bisa terapi. Padahal sebelumnya saya udah agak doubt, ini anak bisa terapi apa enggak ya. Ini saya ajarin, apakah ini anak bisa terapi apa kagak. Saya juga ragu, ini mampu apa enggak. Tapi syukur ya, teman-teman kita dalam satu kelas pengajaran itu support banget sama dia. Dan ternyata apa yang terjadi, walhasil di hari ke-7, anak ini ternyata tidak pernah kejang lagi. Karena kita lakukan terapi, dan dia punya trauma masa lalu, dibullying dan sebagainya, kita bereskan. Dan mulailah perkataan-perkataan dia mulai ada, mulai panjang dan punya confident yang baik. Nah, ini yang saya temukan. Jadi ini kan salah satu contoh dari para alumni. Jadi saya temukan manusia tuh ada 3 zona kehidupan. Zona pertama adalah zona merah. Zona kedua adalah zona kuning. Zona ketiga adalah zona hijau. Sebenarnya ada zona keempat. Apa tuh, Gus? Emas. Oke ya. Tapi kita bahas 3 zona. Zona merah adalah orang, nah teman-teman bisa baca, orang yang selalu sial terus. Apapun dilakukan gagal. Gampang sakit-sakitan, ya, gampang ditipu sama orang. Hidup pokoknya apapun yang lo lakukan salah aja ya, istilahnya ya. Napas saja salah gitu. Napas saja salah, minum air putih salah dia. Betul. Dan itu yang itu red zone. Kedua adalah yellow zone. Yellow zone di mana orang itu kadang dia ditipu, kadang enggak. Kadang gampang sakit hati, kadang enggak. Jadi kadang beruntung, kadang rugi gitu ya. Jadi seimbang gitu ya. Tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Itu berarti yellow zone. Kemudian ada yang namanya green zone. Green zone adalah dia melakukan apa aja selalu dibuat berhasil. Keren kan? Iya. Semua orang juga pengen begitu sih, Coach. Enggak? Iya. Apapun dilakukan dibuat berhasil. Dia nggak ada kegagalan. Apapun dilakukan berhasil. Menciptakan apa berhasil. Bahkan sampai ketemu sama orang penipu pun, ternyata dia berhasil aja. Gak tahu gimana caranya. Nah, itu adalah green zone. Jadi, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau ngebahas tentang zona kehidupan dulu. Cara kerja pikiran. Nah, jadi kita pahami dulu ya. Kan nggak mungkin seujuk-ujuk orang bisa menjadi merah, orang menjadi kuning, ujuk-ujuk menjadi hijau. Tidak, karena ada proses penanaman sesuatu di dalam pikiran.
Jadi kalau saya kasih gambar di situ, manusia kita ada informasi apapun di luar sana masuk ke panca indera kita yang kita sebut VAK, visual auditory kinesthetic olfactory gustatory, informasi masuk, disimpan dalam pikiran bawah sadar, masuk ke dalam diri kita menjadi identitas itu. Makanya wajar kehidupan dia menjadi yang tadi red zone, yellow, green, atau green. Yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya jadi green? Iya. Gimana caranya kenapa orang itu bisa red zone? Iya. Mungkin teman-teman di sini pun sekarang udah mulai menganalisa, oh gua ada temen tuh yang kayak gitu tuh, kayaknya apa aja dikerjain kayaknya gagal aja gitu ya. Nah itu adalah ciri-ciri kayak gitu. Walaupun kita punya cara metode macam-macam untuk ngetesnya ya. Nah kita lanjutkan dulu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tadi ya, bahwa diri manusia ada yang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Nah jadi ini yang kita mau kasih gambaran dulu teman-teman. Jadi ada fakta yang menarik. Tolong dibantu layar. Interesting fact. Ya, ada yang menarik adalah bahwa otak manusia melihat secara gambar. Secara gambar malah Coach ya? Secara gambar. Jadi ketika pertanyaan adalah gambar apa yang mau dilihat. Saya mau mengajak satu hal begitu. Ini yang saya kasih gambarannya. Ini buat teman-teman dapat melihat sesuatu ya. Jadi misalkan contoh, ya Vika ya. Oke Coach. Misalkan kita masukkan belief. Belief ya. Belief itu boleh pernyataan, satu buah pernyataan tertentu yang bahwa kita mengatakan kita orang sukses. Atau kita menyatakan ada ayat-ayat kitab suci yang masuk di kepala kita dan atau kita baca dan kita yakini kebenarannya, tapi itu kita masukkan dalam pikiran kita, itu juga belief yang positif. Nah ya, jadi anggaplah ada satu buah statement. Jadi saya buat satu statement positif ya, ada dalam diri kita. Saya contoh, karena di agama saya, misalkan kalimatnya gini. Kalimatnya kayak gini. Ini semua agama silakan ya pakai ayat masing-masing. Contohnya. Allah memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Oke ya. Jadi Allah memenuhi. Nah, berarti ada statement. Pertanyaan menarik. Anggaplah ini saya. Saya dengar nih satu statement itu. Saya dengar ya kan satu statement tersebut. Ketika dengar statement itu, dapat informasi, pertanyaannya adalah yang jadi masalah adalah di otak manusia tadi ada apa? Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Iya. Supaya informasi masuk harusnya masuk ke pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Kenapa di pikiran sadar? Di conscious mind di situ dikasih tahu ya, mempunyai keterbatasan kemampuan short term memory 1 atau 3 event pada satu waktu dan saya mau tambahkan di conscious mind ada analisa, compare gitu kali ya Coach ya? Mengobat, yes. Nah itu kamu bagus dapat ya. Berarti si Arif dapat kalimat itu. Iya. Kemudian pikiran saya, mind, mikirin, masa yang benar saya memegang atau saya terfokus kepada analisa, mempertanyakan kebenarannya. Siapapun orangnya pasti mempertanyakan. Ya enggak? Iya. Satu, kita bertuhannya juga enggak, belum tentu. Makin mempertanyakan dong. Dapat satu buat, belum makin mempertanyakan benar apa enggak. Maka pada saat ini, informasi apapun yang dikatakan oleh leaders, dikatakan kita hebat atau apapun, dia akan analisa. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Nah, yang jadi masalah ketika kita mengatakan benar atau enggak, data analisa ini yang dipegang sama manusia, dan inilah yang membuat kenapa manusia tidak menjadi sukses. Jadi apapun yang kamu dikatakan ke orang, dikatakan apapun ke dalam kehidupan kamu, pikiran bawah sadar akan memfilter. Dia akan mengatakan, iya, betul. Enggak, mana mungkin Tuhan akan memenuhi kebutuhan. Lu jawab nggak percaya sama Tuhan. Sekarang gue tanya sama lu, emang lu gak berdosa? Lu baik dosa lagi, kalau lu baik dosa mungkin kalimat itu gak bakal dipenuhi. Gak make sense. Inilah yang disebut analisa. Analisa ini di pikiran sadar. Supaya kita berhasil, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membypass informasi tersebut. Berarti kita harus masuk ya, tadi kalau saya bilang pengertiannya masuk ke mana? Kita harus masuk ke pikiran bawah sadar, dan kita harus fokus kepada kebenaran ini. Jadi fokus ya kepada kebenaran. Kebenaran maksudnya apa? Kebenaran menurut ajaran masing-masing dari agama. Bukan kepada kenyataan. Saya ulang lagi. Kebenaran yang dinyatakan Tuhan ke dalam hidup kita, itu kita pegang. Bukan
kenyataan. Oh. Kenyataan itu yang kita lihat. Hmm. Enggak, kenyataannya hidup gue sulit kok. Kenyataan gue prospek ditolak kok. Kenyataan gue mau apa gagal. Kenyataan pokoknya hidup gue orang susah. Kenyataan pokoknya gue nggak sehat. Kenyataan hidup gue tuh sial. Tadi ingat katanya gambar? Ingat nggak gambar apa? Di interesting fact apa? Otak melihat secara gambar. Berarti ketika saya mengatakan enggak lu sukses, saya melihat diri saya yang miskin. Saya melihat kenyataan bahwa hidup saya susah. Saya melihat kenyataan saya ditolak apapun. Saya melihat kenyataan bahwa saya punya penyakit. Saya melihat kenyataan itu yang saya lihat. Iya. Tapi itu bohong. Loh, enggak dong coach, itu benar. Kenyataannya begitu. Kenyataannya gitu. Iya. Faktanya gitu. Iya. Makanya tadi balik lagi. Kita mau hidup di dunia fakta atau mau hidup di dunia pikiran kita. Pikiran kita sendiri. Betul dong? Balik lagi. Segala sesuatu di muka bumi ini bisa diciptakan melalui pikiran dahulu, baru muncul dunia nyata. Berarti kalau Anda melihat diri Anda miskin dalam pikiran, Anda akan miskin beneran. Akan terrealisasi. Akan terrealisasi. Lah, buktinya apa? Analisanya makin kuat dong. Iya. Ya lalu miskin lah, nggak bisa. Berarti kita harus mengubah kebenaran itu sendiri. Jadi yang menarik lagi adalah otak nggak bisa membedakan mana kenyataan dan khayalan. Contohnya coach? Contoh, kalau yang sering-sering dipakai sama para trainer adalah Anda ambil jeruk, jeruk yang asem, dari kulkas, jeruknya diambil, dibelah dua, jeruknya diperes, ditetes ke lidah. Rasain. Biasanya kalau yang merasa asem, itulah berarti apa yang terjadi? Khayalan. Khayalan kan? Iya. Nah, khayalan kalau Anda merasakan asam, itulah menunjukkan bahwa otak Anda bisa dibohongin, atau otak Anda bisa dimanipulasi, atau otak Anda bisa diimajinasi. Anda hidup miskin, tapi otak Anda jangan miskin. Ya. Jadi kalau ditanya kehidupan saya, nggak boleh ada keraguan atau ketakutan. Kenapa? Tadi ingat dong, yang jadi masalah adalah saya membayangkan saya sukses. Betul. Saya membayangkan saya berhasil. Tapi yang jadi masalah adalah saya punya kecemasan. Mental block kali ya coach ya, lebih ke pertanyaan saya. Kalau saya cemas, itu artinya saya percaya dengan saya kaya atau tidak? Nggak percaya. Nggak percaya. Orang cemas. Cemas itu adalah lawan kata dari keyakinan. Bedanya keyakinan adalah fakta positif atau bukan fakta ya. Kebenaran positif. Cemas kebenaran yang negatif. Jadi kita mau hidup di mana? Di negatif atau positif? Positif pastinya coach. Tinggal pilih kan. Nah, kemudian jadi segala sesuatu dalam pikiran munculnya dalam bentuk gambar. Makanya tugas kita adalah bagaimana mempunyai gambar yang positif. Saya paling gampang contoh gini. Kamu jualan. Bayanginnya adalah kamu berhasil jualan atau kamu berhasil ditolak? Berhasil jualan. Nah, kalau berhasil jualan pasti terjadi. Iya. Kalau kamu bayanginnya adalah ditolak, udah pasti gagal di muka. Anda jualan pakai via chatting. Anda ngeliat di pikiran Anda gagal di chatting, itu yang terjadi. Pilihannya di Anda dong. Betul. Anda mau berhasil atau enggak? Betul? Karena kita yang memutuskan juga gitu kita yang memutuskan. Jadi masuk akal sekarang? Masuk akal. Nah, kita lanjutin ya.